Oke semuanya selamat siang. Masih semangat? Masih semangat? Nah, puji Tuhan. Ya sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa sekali lagi ya. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami mau belajar nilai-nilai hidup di dalam kerajaan Allah. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang akan menerimanya. Kiranya biarlah kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami semua. Urapi sepanjang pengajaran ini Tuhan, bila kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, yang mengubahkan hidup kami, yang memperbarui hidup kami, sehingga kami boleh diperlengkapi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan melanjutkan seri pemuritan kita ya untuk mempersiapkan kalian untuk mengikuti LBCA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam nilai-nilai pemerintahan kerajaan Allah. Apakah semua sudah menerima materi? Apakah ada yang belum menerima materi? Biar semuanya bisa menyimak dengan baik. Oke, sudah ya. Oke, perhatikan. Kita akan mulai ya. Harap teman-teman semua fokus untuk mendengarkan supaya kita bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Nah, sebagai pendahuluan, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya percaya teman-teman semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebelum kita ke sana, kita mau belajar. Jadi sebelum kita percaya Yesus, kita itu hidup di dalam pemerintahan kerajaan dunia. Apa? Kita hidup dalam apa? Pemerintahan kerajaan dunia. Atau juga hidup di dalam pemerintahannya iblis. Nah, setiap pemerintahan, setiap kerajaan itu punya nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai itu adalah prinsip-prinsip hidup yang dipercayai oleh suatu negara, suatu bangsa, ya. Nah, iblis dengan kerajaannya, dia pun juga punya nilai-nilai. Nah, sebelum kita percaya Yesus, nah kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan iblis. Contohnya apa? Pepecahan, ya, iri hati, egois, mementingkan diri sendiri, penuh dengan kejahatan. Nah, itulah nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan apa? Gelap, ya. Tidak mau mengampuni, dendam. Nah, itu semua ada di dalam apa? Kerajaan gelap, ya. Nah, setelah kita percaya sama Yesus, ya, firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ketika kita percaya Yesus dengan baik-baik ya, kita itu sudah dipindahkan dari kerajaan siapa? Iblis ke dalam apa? Kerajaannya anaknya yang kekasih atau apa? Anaknya Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan, sekarang kita hidup di dalam kerajaan yang baru, yaitu apa? Kerajaan Allah. Kalian percaya bahwa kita sudah dalam kerajaan Allah? Coba katakan dengan samping kanan kiri, percaya kamu sudah ada dalam kerajaan Allah. Ya, katakan ya. Amin. Yakin ya? Nah, ketika kita percaya Yesus, kita itu sudah pindah dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup. Dari kerajaan iblis ke kerajaan apa? Allah. Nah, kalau kita pindah di dalam kerajaan, kita pun juga harus hidup dalam nilai-nilai yang baru. Contoh ya, kalian sekarang jadi kerajaan mana? Kita ada di bangsa apa? Indonesia, betul ya? Nah, Indonesia pasti juga punya nilai-nilai bagaimana cara hidup jadi warga Indonesia. Nah, suatu hari nanti ya, saya nggak Kristo aja yang saya kenal namanya ya. Nah, Kristo suatu hari besok ya tiba-tiba pindah dari Indonesia kemana? Ke Inggris.
Nah, ya kan? Nah, kira-kira budaya Indonesia sama budaya Inggris sama enggak? Berbeda. Nah, kalau Kristo ingin hidup di Inggris, dia harus meninggalkan budaya apa? Indonesia dan hidup dengan nilai-nilai kerajaan apa? Inggris. Betul enggak? Oh, enggak bisa. Misalnya kalau di sini buang sampah sembarangan, oh di Inggris enggak boleh, ya. Bisa didenda. Paham ya? Nah, demikian juga kita. Waktu kita dulu hidup di dalam kerajaan dunia dengan nilai-nilai dunia, nah ketika kita pindah dalam kerajaan Allah, kita pun juga harus hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Yang lama perlu ditinggalkan, ya. Kita nggak bisa lagi hidup dengan cara-cara dunia. Kita nggak mungkin bisa hidup dengan nilai-nilai kerajaan iblis. Nah, makanya sebagai warga kerajaan Allah, kalian pun harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Paham sampai sini ya? Paham? Ngerti ya? Nah, firman Tuhan juga dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita tuh menjadi ciptaan yang baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya kita punya kehidupan baru, kita punya manusia baru, ya. Nah, kalau kita punya hidup manusia baru, kita pun harus meninggalkan juga manusia lama. Dan kita hidup di dalam manusia yang baru. Oke, paham sampai sini ya? Nangkep? Ngerti alurnya ya teman-teman ya? Jadi kita harus mulai meninggalkan nih nilai-nilai yang dulu, yang lama. Ya, siapa yang dulu masih punya nilai? Misalnya kalau dia menyakiti saya, ya harus saya balas. Nah, ya kan? Saya nggak mau mengampuni, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, itu nilai kerajaan apa? Iblis. Tetapi kalau kita sekarang sudah ada di dalam kerajaan Allah, kita pun harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Siapa di sini yang mau hidup dalam kerajaan nilai kerajaan Allah? Boleh angkat tangan? Mau semuanya? Puji Tuhan ya. Nah, makanya hari ini kita mau belajar. Kita sebagai warga negara yang baik ya. Kalau kalian menyatakan warga negara Indonesia yang baik, kalian pun harus belajar aturan, nilai-nilai, budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia. Betul enggak? Ya kalau kamu melanggar hukum di Indonesia ya kamu akan terima sanksinya. Nah, demikian juga karena kita sudah ada di kerajaan Allah, kita pun harus hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar. Terus nilai-nilai kerajaan Allah itu apa sih? Ya, lihat di situ ya. Nilai-nilai dalam kerajaan Allah adalah prinsip-prinsip hidup yang didasarkan pada kehendak dan karakter Allah. Prinsip-prinsip ini mengarahkan umatnya untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan yang tinggi yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Nah, karena kita hidup di dalam kerajaan Allah, makanya nilai-nilainya pun harus berdasarkan kehendak dan karakter dari Allah itu sendiri. Ya, karena kita puji Tuhan kita punya Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kita. Nah, kita mau belajar nilai-nilai dalam kerajaan Allah ini akan membuat kita tuh satu, tentunya akan semakin mengasihi Allah. Setuju ya? Kedua apa? Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita kan juga akan menikmati semua berkat yang ada dalam kerajaan Allah. Contohnya, kalau kalian taat hidup dengan nilai-nilai dari bangsa Indonesia, kamu pun juga akan mendapat fasilitas yang terbaik dari bangsa Indonesia. Setuju enggak? Tapi coba kalau kamu maaf ya, kamu enggak taat, kamu suka buat onar, ya, kamu lampu merah diterobos, kira-kira kamu melanggar aturan nilai-nilai dalam Indonesia enggak? Akibatnya apa? Kena sanksi, ditilang, ya tak? Enggak dapat semua berkat yang ada di bangsa ini. Kenapa? Kamu bukan warga negara yang baik. Ya, enggak mengikuti nilai-nilai yang ada di bangsa ini. Nah, kalau kita tuh sebagai warga kerajaan Allah dan kita hidup
di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, tentunya semua fasilitas, semua berkat di dalam kerajaan Allah akan kita nikmati. Amin. Nah, itu pentingnya ya, kita memahami nilai-nilai aturan budaya yang ada di dalam kerajaan Allah. Oke. Sampai di sini paham? Ngerti fungsinya ya? Paham ya? Yang kedua juga, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah ya, tentunya kita juga akan memiliki hubungan yang baik dengan apa? Dengan sesama kerajaan Allah. Hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam hubungan yang penuh kasih dengan satu dengan yang lain. Misalnya sama, ya, saya analogikan dengan kerajaan Indonesia ya, atau bangsa Indonesia. Kalau kalian hidup ya dengan budaya Indonesia, ya misalnya Indonesia kan gotong royong ya toh, apalagi rendah hati, ramah tamah. Nah, kalau semua hidup di dalam nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia, tentu kamu akan rukun dengan satu dengan lain. Setuju enggak? Setuju ya? Sama teman-teman. Kalau kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita juga bisa hidup berdamai dengan satu dengan yang lain. Misalnya, ini kebanyakan aku gak kenal semua ya. Iria sama siapa nama? Ella ya. Ella betul ya? Nah, ya. Sama-sama ngerti prinsip kerajaan Allah, yaitu apa? Saling mengampuni. Coba Ella sama Iria kalau ada masalah kemudian apa? Saling mengampuni. Gimana? Indah toh? Ya, hidup rukun, ya toh? Kenapa? Nilainya sama. Coba kalau misalnya Ella nggak ngerti nilai kerajaan Allah, ya, yang satu juga nggak ngerti, akibatnya apa? Bertengkar. Akhirnya apa? Bermusuhan. Nah, itu bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Paham ya sampai sini ya? Lihat di buku aja ya daripada sini ya, nggak biar fokus ya. Oke, nah pertanyaannya adalah, nah, terus nilai-nilai kerajaan Allah itu apa sih di dalamnya? Contohnya apa sih? Nah, yang pertama ya, kita akan belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama apa? Apa? Kasih. Ya, yang pertama adalah kasih. Kasih adalah inti dari ajaran Kristus, inti dari ajaran kekristenan ya. Banyak sekali firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk saling apa? Mengasihi ya. Bahkan salah satu hukum yang terutama dikatakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, tapi juga kasihlah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Ada juga Tuhan memerintahkan, adalah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ternyata perintah saling mengasihi itu bagian dari nilai kerajaan Allah. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Yesus itu sudah memberikan teladan yang baik buat hidup kita. Ya, walaupun dia diludahi, dicaci maki, ya kan, dia tak mengampuni orang yang menganiaya dia. Bahkan ketika dia di hari-hari terakhir dia ditangkap, dia disalibkan, murid-muridnya meninggalkan dia. Tapi katakan dia tetap mengasihi murid-muridnya. Amin. Nah, jadi coba kalau kalian itu nggak punya kasih, berarti kalian itu ya boleh dikatakan belum hidup di dalam nilai kerajaan Allah. Nah, sekarang bisa cek satu persatu. Kira-kira di dalam hati saya ada kasih enggak? Masih ada enggak hati kita tuh menyimpan apa contohnya? Dendam, ya. Kemudian benci. Kemudian ada iri hati. Nah, coba dicek ya. Kalau kalian masih menyimpan kesalahan orang lain, masih ada kedendam, enggak mau mengampuni. Nah, ingat, berarti kita belum ada di dalam apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Paham ya? Ngerti ya? Nah, itu pentingnya kita memahami tentang nilai-nilai kerajaan Allah supaya kita bisa apa? Ya hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau kalian tuh maaf ya, kalau di Singapura lebih sadis ya, lebih tegas. Kamu enggak menuruti aturan di Singapura ya, kamu akan dikeluarkan dari apa? Negara Singapura. Kenapa? Kamu enggak hidup nilai-nilai di dalam kerajaan tersebut ya, atau negara tersebut.
buang sampah aja langsung kena denda berapa? 10 juta loh ya kalau di apa? Di Singapura. Ya, kalau kan nggak tahan di situ, ya kenapa? Kalau kalian buat kejahatan, bahkan kalau pernah satu orang itu pernah kejahatan di Singapura, dia di blacklist tidak boleh masuk ke Singapura selama 5 tahun ke depan. Nah, kenapa? Dianggap orang ini tidak hidup dalam apa? Budaya, nilai-nilai yang ada di Singapura. Paham ya? Nah, sama juga dengan kita. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, ya hiduplah dengan nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan Allah. Oke, paham sampai sini ya? Jangan domblong ya, paham tak? Jelas ya? Oke, jadi soalnya duduknya harus gini ya, saya muter gitu ya. Oke, yang kedua apa? Dikatakan apa? 1, 2, 3 apa? Keadilan dan kebenaran. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Keadilan kebenaran itu merupakan salah satu nilai yang penting ya di dalam kerajaan Allah, karena kerajaan Allah salah satu adalah kebenaran ya. Tidak ada dusta, tidak ada tipu daya. Yang ada apa? Kebenaran ya. Kalau hidupmu benar, nilai-nilai hidupmu benar, berarti kamu ada dalam kerajaan Allah. Ya, dan juga keadilan. Keadilan ini berbicara tentang integritas, hidup di dalam memperjuangkan keadilan bagi orang lain, terutama yang apa? Lemah atau tertindas. Nah, kamu punya hati seperti itu enggak? Ketika ada orang yang tertindas, mau enggak kamu membela? Itu ciri dari orang yang hidup di dalam apa? Kerajaan Allah. Ya, contohnya nih, satu hari Daud ini berbuat salah gitu ya. Dia mengambil istri orang lain, bahkan membunuh suaminya. Nah, jelas itu melanggar kebenaran. Bahkan dia juga tidak melakukan keadilan ya. Membunuh membunuh suami orang lain dan istrinya diambil sebagai istrinya. Nah, ada yang namanya Nabi Nathan waktu itu menegur Raja Daud ya, karena sudah melanggar apa? Keadilan. Dia menindas bawahannya yaitu Yoab sebagai istri dari Betseba ya kalau salah ya, Betseba. Nah, ini contoh keberanian untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Nah, kalau kalian menyatakan ya, kalau kalian mau hidup di dalam kerajaan Allah, ya hiduplah dalam apa? Kebenaran dan apa? Keadilan. Oke? Sepakat? Ya, jangan sampai nanti kalian saya nggak betah dalam kerajaan Allah, saya pindah aja ke kerajaan iblis. Hiduplah akan lebih sengsara lagi. Oke, yang ketiga, ini nilai yang sangat penting ya, yang harus ada dalam hidup kita, yaitu nilai apa? Kerendahan hati dan apa? Saling melayani atau pelayanan satu dengan yang lain, menjadi hamba. Ini boleh dikatakan nilai kehambaan, hati yang mau melayani, sikap yang mau menghargai orang lain, melayani satu sama lain tanpa pamrih, ya, melayani dengan kesungguhan hati, ya, melayani dengan tulus. Itulah ciri kerajaan Allah. Ya, bahkan Yesus juga sudah memberi teladan ketika dia masih bersama dengan murid-muridnya, dia merendahkan diri, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini membuktikan sebuah kerendahan hati, menjadi seorang hamba, melayani satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, jika kamu ingin yang terbesar, hendaklah ia apa? Mau apa? Melayani satu dengan yang lain. Jadi di dalam kerajaan Allah enggak ada namanya gue yang paling hebat, aku yang paling berkuasa, aku yang paling dihormati. Wah, kamu enggak berarti, kamu bukan siapa-siapa. Ya, itu bukan nilai kerajaan Allah. Nah, kalau kalian mau hidup dalam kerajaan Allah, miliki hati seorang hamba, rendah hati dan apa? Mau melayani. Oke? Paham ya? Jelas? Apalagi teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan, layanilah dengan apa? Kerendahan hati, mau belajar, menghargai rekan pelayanan, jangan menjatuhkan satu dengan yang lain.
lakukan dengan tulus. Nah, itu nilai-nilai kerajaan Allah yang perlu kita apa? Miliki. Lanjut, apa? Pengampunan, ya. Pengampunan itu merupakan wujud kasih yang terbesar sebenarnya. Kalau kita mengampuni itu sebenarnya kita melakukan kasih yang terbesar. Bukti Allah mengasihi kita dengan apa? Dia mengampuni semua dosa kita. Jadi pengampunan itu nanti di LBCA juga akan kita ajar. Itu adalah gaya hidup orang percaya. Ya. Jadi kalau kalian mengaku orang Kristen tapi kalian masih menyimpan tidak mau mengampuni, ya, berarti kalian belum hidup dalam kerajaan Allah. Belum hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang kehidupan Yusuf. Di mana Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub. Nah, singkat ceritanya adalah dia dibenci saudara-saudaranya. Ya, dia dibuang di sumur, kemudian dijual jadi budak, ya. Tapi singkat cerita akhirnya Yusuf ini diangkat menjadi sebuah perdana menteri di Mesir. Nah, ketika saudaranya datang menemui mereka, Yusuf ini, Yusuf tidak, dia punya kesempatan dan dia punya hak, dia punya kuasa untuk membalas dendam. Tapi apa yang dilakukan? Enggak, dia apa? Mengampuni saudara-saudaranya, bahkan membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Nah, ini salah satu ciri orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Yaitu apa? Memiliki apa? Gaya hidup apa? Mengampuni. Ya, nanti cek diri kalian. Ya, saya masih nyimpan kesan orang lain enggak ya? Nah, itu berarti kalian belajar. Yuk kita sama-sama belajar untuk sama-sama bertobat, kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ada lagi yang kelima apa? Damai sejahtera atau pemulihan hubungan. Ya, intinya bagaimana kita selalu menjaga hidup kita tuh berdamai dengan orang lain. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi pembawa damai itu artinya gini loh, ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kamu punya masalah dengan orang lain, kamu tuh gak tahan untuk segera apa? Berdamai dengan orang itu. Gak tahan, kenapa? Ya karena saya pembawa damai. Yang saya bawa tuh damai, jadi kalau saya gak berdamai dengan orang lain ya saya gak tahan. Saya pasti akan apa? Ya saya akan berikan damai itu ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pembawa damai itu adalah ketika melihat saudaranya tidak berdamai, dia pengen apa? Mendamaikan. Paham ya sini ya? Nah, itu nilai kerajaan Allah. Bayangin ya kalau kalian semua pembawa damai, semua punya nilai-nilai hidup di dalam kedamaian, apa yang terjadi? Ya dunia ini damai. Betul enggak? Nah, semua apa? Pembawa damai. Nah, kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu apa? Pembawa damai. Jadi kalau kamu tuh ada sesuatu yang gak damai dengan orang lain, segera selesaikan. Kamu lihat mungkin temanmu sedang bertengkar ya, damaikan. Itu artinya pembawa damai. Oke, paham sampai di sini? Nah, itu nilai yang harus kita pahami. Itu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, yaitu apa? Bergantung pada Allah. Ya, intinya ini hidup yang terus mengandalkan Tuhan. Dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satu nilai yang penting di dalam kerajaan Allah adalah dia selalu bergantung kepada apa? Rajanya. Bergantung pada Allah. Bergantung ini dalam bahasa simpelnya gimana sih? Gampang. Percaya kepada siapa? Allah. Contohnya, kalau kamu tinggal di sebuah negara, gitu ya, dan kamu nggak mempercayai raja yang ada di negara, yang ada dalam kerajaan tersebut, ya kamu juga tidak akan menikmati semua yang ada dalam kerajaan itu. Kenapa? Ya kamu nggak percaya sama rajanya kok. Betul nggak? Contohnya kalau sekarang kita punya presiden baru, siapa namanya? Siapa namanya? Pak Prabowo. Nah, artinya bergantung itu ya kamu mempercayai yang sedang memerintah
Di sini percaya apa kebijakannya, percaya aja, pokoknya percaya. Kalau kamu percaya, kamu akan menikmati semua kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Sama. Kalau kamu jadi hidup dalam kerajaan Allah, ya kamu harus mempercayai siapa yang memerintah di kerajaan Allah. Jadi siapa? Allah. Itu artinya bergantung pada Allah. Kita belajar mempercayai Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Percaya saja. Dan kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang peduli dalam hidup kita, dan Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Oke? Yang terakhir apa? Masih dua ya. Ada buah roh ya, ini buah roh ini sudah diterangkan banyak, ada kasih, sukacita, itu beberapa sudah saya jelaskan tadi. Intinya kita hidup di dalam buah-buah roh ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, teman-teman kalau kita punya 9 hal ini, saya percaya hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Oke, yang terakhir apa? Nilai yang sangat penting apa? Hidup di dalam kekudusan. Ya. Cukup panjang untuk menjelaskan tentang kekudusan ini. Intinya kekudusan ini adalah panggilan untuk kita memisahkan diri dari dosa dan menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, tentunya teman-teman sudah memahami artinya hidup dalam kekudusan ya. Artinya meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa dan hidup yang berkenan kepada Allah. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang 15 sampai yang ke-16. Jadi kekudusan itu adalah nilai yang ada di dalam kerajaan Allah. Karena Allah kita kudus, maka kita pun hidup harus apa? Hidup dalam kekudusan. Nah, itu artinya kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, perhatikan ya. Kalau kita hidup dalam nilai-nilai yang ada dalam kerajaan Allah, saya ulang lagi, semua hal yang ada dalam kerajaan Allah akan kita nikmati dengan apa? Maksimal. Setuju? Ya, tapi kalau kamu jadi orang yang memberontak, nggak taat, suka bohong, hidup di dalam dosa, kemudian juga tidak pernah melayani, sombong, nggak rendah hati, ya artinya hidupmu tidak berkenan kepada Allah, kamu nggak hidup dalam nilai-nilai yang ada dalam kerajaan Allah, ya otomatis hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kamu, ya nggak akan kamu terima. Ya, contohnya kalau ada penjahat yang ada di bangsa ini, ya di penjara. Dia nggak mendapat sesuatu fasilitas yang ada di negara ini, dikucilkan, betul? Bahkan mungkin ya dibuang seperti itu. Nah itu yang perlu kalian pahami. Kalau misalnya teman-teman nih jadi di negara ini jadi pemberontak, ya kan? Akhirnya apa? Ya ditangkap. Akhirnya apa? Dihukum mati. Ya. Kenapa? Nggak nuruti aturan-aturan yang ada di negara ini. Sama teman-teman, kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, ingin menikmati semua fasilitas yang ada dalam kerajaan Allah, hiduplah di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Paham sampai sini? Nangkap teman-teman? Apakah saya terlalu cepat mengajarnya? Jelas ya? Oke. Nah sekarang kita akan belajar. Apa sih berkatnya ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah? Ya sama yang tadi saya bilang, ketika kita hidup dalam nilai-nilai Allah, maka semua hal yang Allah sediakan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan kita punya damai sejahtera atau sukacita yang sejati. Ya. Saya kasih contoh yang sama. Kira-kira kalau kamu jadi penjahat di bangsa ini, hidupmu tenang enggak? Tenang enggak? Jadi buronan itu tenang enggak? Enggak tenang toh? Wah ketika ada polisi laut itu udah deg-degan, wah ada polisi gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu melanggar aturan yang ada di bangsa ini, ya kan? Misalnya kalian siapa yang belum punya SIM, angkat tangan. Yang belum punya SIM. Semua belum punya SIM ya. Coba kalau kalian di jalan raya gitu ya, kemudian di depan ada cegatan ya dalam bahasa itu ya. Kira-kira hatimu tenang enggak? Enggak, di depan ada cegatan, aku enggak punya SIM. Ya, tenang hatinya?
nggak tenang, nggak damai. Kenapa? Karena kamu tahu kamu melanggar aturan. Kalau naik motor harus punya apa? SIM. Paham ya sampai sini ya? Nah, kenapa kamu nggak damai, nggak tenang? Ya kamu nggak hidup dalam nilai-nilai dalam apa? Negara ini. Sama teman-teman. Kalau kamu hidupnya nggak hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, hidupmu nggak tenang, nggak memiliki kedamaian yang sejati. Nah, padahal Tuhan menjanjikan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu dan sukacitaku tidak akan kuambil daripadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Jadi kalau kita hidup dalam nilai-nilai, kita akan punya kedamaian hati yang berasal dari Tuhan, yang akan menjaga hati kita, pikiran kita tenang ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Nah, itu yang pertama. Kedamaian itu penting karena kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera ya. Sama kalau kalian misalnya, maaf ya, kalian hidup dalam dosa gitu ya. Coba kalau kalian ibadah gitu, damai gak hidupnya? Gak damai toh? Tertuduh, rasa bersalah. Ya kenapa? Ya karena kamu gak hidup dalam hal-hal yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu nilai-nilai yang ada dalam kerajaan Allah. Sampai di sini paham ya kalian ya? Pentingnya kita hidup di dalam nilai-nilai supaya kita hidupnya penuh dengan kedamaian. Amin. Mau hidupnya damai? Coba katakan dengan samping kanan kiri, hidupmu mau damai enggak? Mau damai? Ya kalau mau damai, hidup di dalam nilai-nilai yang ada dalam kerajaan Allah. Oke? Paham ya? Lanjutnya, dikatakan yang kedua, hidup lebih kuat dengan Tuhan. Artinya apa hidup dengan kuat? Dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, itu akan membuat kita itu diperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya kita pasti akan diberi kekuatan oleh Tuhan, ya. Kekuatan yang sejati itu cuma ada di dalam Tuhan. Nah, artinya kita juga akan diberi apa? Diberi otoritas, diberi kuasa, ya. Diberi kemampuan untuk kita menghadapi semua masalah, ya. Gampang kita analogikan dengan di bangsa ini. Kalau kalian hidupnya baik-baik saja gitu ya. Maaf, kalau mengurus sesuatu di pemerintahan gampang enggak? Gampang. Ya dulu ada namanya backlist, ya namanya keturunan PKI, ya kan. Orang PKI itu kalau ngurus apa-apa di bangsa ini apa? Sulit. Sulit kenapa? Ya karena dianggap dulu tuh pemberontak. Sehingga mengurus apa? Jadi nggak bisa jadi PNS, nggak jadi polisi, nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Ya karena dia nggak dekat dengan pemerintah. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, ya yang jelas ada namanya promosi. Ya siapa tahu kalian jadi polisi, jadi menteri, gitu kan ya? Artinya hidup kalian semakin apa? Kuat di bangsa ini. Sama di dalam kerajaan Allah. Ketika kalian hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat, ya. Ya, kalau kau jadi orang yang berprestasi, hidupmu benar, ya, pasti orang akan tertarik. Dan ini baru sangat yang fenomenal hari-hari ini ya, orang-orang terbaik yang di Indonesia dibawa masuk ke Indonesia. Ya, kenapa? Ya, karena dinilai orang itu berprestasi dan punya perilaku yang baik. Sama, kalau kita punya nilai-nilai, maka hidupnya akan dipromosikan oleh Tuhan. Ya, akan semakin apa? Kuat. Yang ketiga apa? Pelindungan dan apa? Pemeliharaan dari Tuhan. Ini jelas ya, kalau kamu hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kamu akan dilindungi, dijaga. Bahkan semua bangsa Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kalau kamu jadi orang yang taat, kamu akan dilindungi. Ya. Bahkan kamu ada di luar negeri pun ketika kamu bermasalah di luar negeri, kamu akan apa? Dilindungi oleh negara ini. Kenapa? Kamu punya hak sebagai warga negara Indonesia, kamu dilindungi oleh apa? Oleh bangsa ini. Sama
Kalau kamu hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kamu akan dijagai oleh Tuhan. Amin. Akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam undang-undang ini, bahkan fakir miskin dipelihara oleh apa? Negara. Ya tak? Sama teman-teman. Ketika kamu hidup di dalam kerajaan Allah, kamu akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Kemudian saya akan sampaikan sesuatu yang penting-penting saja ya. Kelima ya, berkat relasi dan penuh kasih ya. Kalian sebagai remaja tentunya perlu belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan menghormati seorang akan yang lain ya. Ini sebuah perintah yang Tuhan ajarkan juga di dalam hidup kita. Artinya hubunganmu akan semakin baik. Intinya gini loh teman-teman. Kalau kamu hidup dalam sebuah nilai-nilai dalam kerajaan Allah, maka kamu akan diperkuat hubungan satu dengan yang lain. Ya, kenapa? Ya kita satu keluarga. Satu keluarga dalam kerajaan Allah. Sama. Coba ya. Kamu orang Indonesia misalnya, masnya orang Papua gitu ya, orang Papua. Kemudian sama namanya Ega itu orang Sumatera, jauh ya, Papua sama apa? Sama Sumatera, jauh ya. Tapi ketika kalian itu sama-sama ketemu di Singapura aja gitu ya. Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Oh sama, saya juga orang di Indonesia. Seperti apa? Kayak seperti dekat gitu ya. Padahal yang satu orang Papua, yang satu orang apa? Sumatera. Jauh sekali. Tapi ketika kamu punya kesamaan, oh ya aku sama-sama orang Indonesia. Itu kayak deket gitu ya. Apalagi nanti kalau kamu ada di Amerika sana, ketemu sama orang Indonesia. Wih kita sama-sama warga Indonesia ya. Semakin dekat. Betul enggak? Padahal kenyataannya apa? Kalau pulang ke Indonesia apa? Jauh ya. Satu Papua, satu apa? Aceh gitu kan. Jauh. Tapi ketika kita punya nilai yang sama dalam kerajaan Allah, kita tuh akan semakin dekat. Paham sampai sini ya? Nangkap ya? Nah itu yang penting. Oke next teman-teman lanjutnya. Di halaman terakhir. Kita ambil bagian ke-7 ya. Panggilan hidup akan semakin jelas dan semakin berarti. Dengan nilai hidup dalam nilai kerajaan Allah, kalian itu akan menemukan panggilan hidup yang jelas. Artinya kamu juga akan menemukan fungsimu dengan jelas di apa? Di kerajaan Allah ini. Hidupmu akan semakin tentunya ketika kamu jadi warga negara yang baik, kamu ingin apa sih yang aku bisa berikan buat bangsa ini? Oke ya, ada yang jadi polisi mungkin, ada yang dokter, guru dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu merasa di negara ini kamu diberkati. Ya. Siapa di sini yang ketika kalian tinggal di Indonesia kan pengen mengabdikan hidupmu bagi bangsa ini? Semua pasti pengen ya kan? Yang jadi guru, yang jadi polisi, dokter, apapun yang kalian nanti cita-citakan, tentunya kalian akan menemukan aku pengen berbuat apa ya buat bangsa ini dengan apa yang aku punya. Sama teman-teman, ketika kamu hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kamu akan menemukan panggilanmu semakin jelas. Kamu akan mengerti bahwa hidupmu itu akan semakin, oh saya ingin melayani di bidang ini. Ada yang di penari, di pemuji, ada yang apa namanya itu, kameramen, ya, multimedia sekarang ya, multimedia, ada banyak hal. Ya, kamu akan semakin jelas. Visi hidupmu itu akan semakin jelas ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah bagian dalam kerajaan Allah. Sama. Ya, kalau kalian menyadari kamu menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan kamu mencintai bangsa ini, kamu gak akan mungkin akan menghancurkan bangsa ini. Betul ya? Kamu akan memberi kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini. Sama, ketika kamu hidup dalam nilai dan tinggal dalam kerajaan Allah, kamu akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi kerajaan Allah. Dan yang terakhir, tentunya ini berkat yang terbesar ya, ketika kamu hidup di dalam nilai kerajaan Allah, kamu akan semakin yakin kamu punya pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Dikatakan
Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, ketika kamu punya nilai-nilai kerajaan Allah, kamu tuh punya pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Hidupmu tuh akan semakin yakin gitu loh ya. Ya, semakin yakin kalau kamu tuh akan aman, akan memperoleh berkat yang terbaik dari kerajaan Allah, yaitu apa? Hidup yang kekal. Kenapa? Ya, dikatakan hiduplah sesuai dengan buah-buah pertobatanmu. Ketika kamu hidupmu tuh ada kasih, ada sukacita, kamu akan kelihatan, oh ini memang warga kerajaan surga. Tapi coba, kamu ngaku Kristen, tapi hidupmu masih suka memberontak, nggak taat, sombong, nggak mau mengampuni. Ya, kamu akan semakin ragu, apakah saya ini warga kerajaan Allah atau enggak. Tapi ketika kamu hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, maka kamu akan semakin punya keyakinan dan punya pengharapan yang kokoh bahwa kamu akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Ya, walaupun hidup kekal itu hanya kita dapatkan ketika kita percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kehidupanmu yang menunjukkan buah-buah pertobatanmu itu yang buat kamu semakin yakin bahwa kamu memperoleh hidup yang kekal. Oke. Sampai di sini adalah kalian paham? Mengerti? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak, langsung tutup ya. Ya, kita akan berdoa, kita akan bersyukur buat kebenaran hari ini. Saya rindu kalian semua menangkap nilai-nilai ini sehingga kalian benar-benar gak cuma sekedar kalian diselamatkan, tapi kalian juga ngerti apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah diselamatkan, yaitu memiliki hidup yang berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah atau prinsip-prinsip hidup di dalam kerajaan Allah. Yuk mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat siang hari ini kalau kami sudah belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Kami bersyukur ketika kami sudah percaya Yesus, kami jadi warga kerajaan Allah. Tapi kami gak mau berhenti sampai di sini Tuhan, tapi kami juga mau hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kerajaan Allah. Berkati anak-anakmu, anak yang masih muda ini Tuhan, biar di masa muda mereka punya prinsip-prinsip hidup yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh jadi berkat, disaksi dimanapun mereka berada. Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari Pak Daniel?